atas dulu, terus ke bawah sampai sini. Ya. Yukhallil ala lihyatihi. Apa yukhallil? Yang punya jenggotnya sedikit di sela-sela. Ya. Kalau jenggotnya banyak kayak Kang Syukur cukup membasuhnya saja bagian atas bawahnya saja. Ya, kita yang sedikit-sedikit ini menyelah-nyelah saja. Terus diulangi 3 kali. Imam Abu Hanifah dengan Syekh Imam Al-Baghdadi suatu ketika dalam berwudu tidak mengulanginya 3 kali. Dalam mimpinya dia ditegur oleh baginda Rasul, "Wa ya Abu Hanifatin, apakah kamu mencintai aku?" "Iya, aku mencintai engkau." "Kalau engkau mencintai diriku," kata baginda Rasul, "kenapa engkau tidak mengikuti sunnahku untuk membasuh 3 kali dalam setiap rangkaian berwudu?" Maka untuk tebusannya itu dia sholat selama 1 tahun penuh. Sholat malamnya itu sebanyak 100 kali rakaat. Ini Imam Abu Hanifah. Itu meninggalkan satu sunnah. Satu sunnah di dalam berwudu. Ya, yuqarriru salasan. 3 kali. Ya, kalau kita kan buru-buru sekali. Ya, teman-teman sekalian dirahmati Allah, itu dalam kitab Irsyadul Ibad. Kemudian membasuh kedua tangan. Ya. Kalau airnya mengalir gampang saja. Ya. Dari bawah dulu apa dari sini dulu? Dari mana? Dari bawah dulu apa dari sini dulu? Dari bawah dulu teman-teman sekalian. Ada yang lebih banyak dimanfaatkan oleh kita adalah telapak tangan. Ini asbab alasannya kenapa kita membasuh dari telapak tangan terlebih dahulu. Ya, sampai terus menyela-nyela di bagian lipatan-lipatannya, dan ini pun sama. Ya, pun sama. Karena suatu ketika Syekh Al-Yafi juga dalam kitab Irsyadul Ibad, jadi kalau kitab Irsyadul Ibad ini enak teman-teman sekalian. Dalam setiap jengkal materinya itu dijelaskan tentang hikayahnya. Syekh Al-Yafi pernah bermimpi dia bertemu dengan salah seorang sahabatnya yang lama tidak berjumpa, ternyata dia sudah meninggal. Dalam setiap tubuh lipatan-lipatannya itu dibakar di alam kuburnya itu. Kenapa? Karena dia berwudu dengan tergesa-gesa dan tidak pernah menyelah-nyelah bagian-bagian tubuhnya yang ada lipatan-lipatannya. Makanya sebelum berwudu teman-teman sekalian, kuku-kukunya dibersihkan dulu. Jangan tol itu seperti ini ya, dibersihkan dulu. Ya, jangan sekedar gini saja, barangkali dalam lipatan-lipatan kukunya juga ada kotoran-kotorannya. Nah, jadi semakin banyak kehati-hatian kita dalam berwudu, insya Allah akan membekas dalam ibadah kita, khusus sholat kita. Ya, ilal mirafaqaini, ya, sampai kepada 2 siku kita. Siku kita itu yang mana? Lipatan ini atau dilebihin sedikit? Ya, sampai lipatan itu rukunnya. Mirfaq. Ya. Sampai dilebihkan itu adalah sunnah. Kita ngajinya model gini aja lah. Nggak usah kata-kata terlalu lama masalahnya. Kemudian mashu ba'dir rasi menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, mashu jami' ar-rasi, seluruhnya. Seluruh rambut kepalanya. Menurut siapa? Hanafi dengan Maliki. Indal Hanafiyah wa Malikiyah. Wa amma inda Syafi'iyah ba'dun, sebagian saja. Namanya sebagian, sedikit banyaknya sama kan sebagian. Hatta sekelumit daripada bagian rambut di kepalanya. Itu termasuk daripada sebagian. Ba'dun. Jadi kalau sini boleh enggak? Boleh. Di samping boleh, namanya juga ba'dun, sebagian. Tapi keumuman daripada Syafi'iyah itu adalah diletakkan di ubun. Janabih itu adalah ubun. Kenapa? Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu hikayahnya dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan, ya, Abu Ubaidillah ya pernah melihat, karena beliau ini adalah kasyaf, ya, salah seorang yang selalu dan menjaga wudunya itu, ruhnya itu keluar dengan mudah sekali dari ubun-ubun. Jikalau ruh yang tidak baik
ya boro-boro mau berwudu, maka ruh itu akan keluar sangat menyakitkan sekali, bagikan 350 kali tusukan pedang, karena ruhnya itu diambil dari kedua jempolnya, Pak. Jadi tempat yang tidak wajar keluarnya ruh. Ruh yang wajar keluarnya itu adalah dari ubun-ubunnya. Ya, dari ubun-ubunnya teman-teman sekalian. Tapi ruh yang sangat zalim, banyak maksiat, dia akan keluar dari kedua jempol, jadi sangat menyakitkan sekali. Makanya bagikan apa dalam kitab tafsir Al-Qurtubi itu, bagikan hewan yang disembelih, ya, gerakannya tidak beraturan. Makanya kalau ruh yang tidak baik, apalagi yang tubuhnya itu banyak, maaf ya, kemusyrikannya, ruh itu terus tidak bisa keluar dari raganya karena terhalang oleh jin yang ada di tubuhnya. Makanya orang-orang yang banyak raja dan kemusyrikan itu sulit sekali sakaratul mautnya, sangat menyakitkan sekali teman-teman sekalian. Ya, karena sulit mengambil jalan keluarnya. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini kan ada bayatnya, dia pakai mahar sih masalahnya kan. Ketika beli raja dan lain sebagainya kepada dukun dan kiai kan pakai mahar. Mahar itulah yang sulit, ya, menyebabkan itu keluarnya sulit. Makanya raja ini, ya, atau susuk ini sulit dihilangkan kecuali oleh si pemiliknya, karena jin itu telah berbaiat kepada pemiliknya. Jadi kalau raja dan susuk ini dipasang, sebenarnya adalah jin yang memang dipasang oleh si pemiliknya untuk menunggu dan terus menyertai kita, seperti itu. Wala na'udzubillah min dzalik. Teman-teman sekalian. Kemudian inda Syafi'iyati pula, menurut Imam Syafi'i, fardun. Jadi kalau fardun dengan rukun dalam hal wudhu ini sama ya. Fardun ya rukun, rukunnya fardun. Lain hal dengan haji nanti. Ya. Rukun yang keberapa? Yang kelima adalah ghuslur rijlaini ilal ka'bain. Ka'bain itu mana? Dua mata kan? Mata kaki. Mata kaki yang paling atas batasannya. Indah Syafi'iyah. A'lal mirfaqaini. Makanya a'lal mirfaqaini. Sampai mata kaki yang paling atas. Maaf. Ilal ka'bain. Alal ka'bain. Alal ka'baini. Juga harus di sela-sela bagian-bagiannya teman-teman sekalian dirahmati Allah itu. Ya, agar betul-betul wudhu kita itu secara sempurna, ya, bisa membekas dalam ibadah dan sholat kita. Nah, kalau Imam Syafi'i ditambah lagi rukun yang keenamnya adalah tertib al-muwalah, berurutan. Nggak boleh hal itu didahulukan. Ya, kaki dulu baru muka. Nah, kita paham semua lah kalau perihal itu. Ya. Wa masnunatuhu, sunnahnya adalah pertama, teman-teman sekalian dirahmati Allah, sunnanuhu al-wudu. Ayyukarriruhu salasan, mengulang-ulanginya selama tiga kali basuhan, termasuk daripada sunnah. Wa ayyukhalliluhu kama makanil khallil. Kalau dalam takrib ini banyak sekali. Sunnahnya berwudu ada berapa kira-kira dalam takrib itu? Ada yang pernah ingat? Ada berapa sunnahnya? Asyratu asya ya, kalau tidak salah. Dalam takrib itu sunnah wudu itu ada 10. Ya. Pertama membaca at-tasmiyah. Bismillah. Maka sunnahnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqalluha bismillah. Sedikitnya cukup bismillah aja udah cukup tadi. Fa inna
tarakas tasmiyata awwalahu atabiha fi asna'ihi fa in faragha minal wudhu' lam ya'ti biha. Jikalau kita lupa membaca bismillah di awalnya, maka kita boleh membaca bismillah di tengah-tengahnya kita berwudu. Ya, cukup bismillah fi awalihi wa awakhirihi. Kalau menurut pendapat daripada Syafi'iyah. Kalau menurut pendapat Imam Abu Hanifah, bismillah itu fardun, membaca sebelum berwudu. Karena beliau berpegang kepada salah satu hadis, ya, fa inna amrodi balin la yabda bismillahirrahmanirrahim fa innahu aqta. Satu amalan yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, sungguh amalannya adalah aqta, terputus, tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa in faragha, jikalau telah selesai minal wudu'i dari wudu, lam ya'ti biha, maka ucapan bismillah itu tidak termasuk daripada sunnahnya. Artinya tidak kebagian sunnahnya dalam berwudu. Wasuma al-madmadati, apa madmadah? Berkumur, teman-teman sekalian. Kata Nabi, ya,